What happened with human race? Apa yang terjadi dengan umat manusia? Di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita manusia adalah masterpiece dari ciptaan Allah. Saudara mengerti masterpiece? Itu adalah karya yang terbaik, karya yang terindah. Dan manusia ini adalah ciptaan yang paling luar biasa. Manusia ini adalah masterpiece dari ciptaan Allah. Di antara semua ciptaan Allah ini, tidak ada satu ciptaan yang melebihi manusia. Mengapa? Karena manusia diciptakan menurut apa? Gambar Allah. In His image. Kita ini diciptakan menurut peta dan teladan Allah dalam terjemahan lain. Menurut gambar Allah. In His image, after His likeness. Jadi kita diciptakan itu, patronnya adalah Allah sendiri. Makanya jangan heran waktu Allah datang masuk ke dalam sejarah manusia, berinkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa darah dan daging, maka yang muncul adalah wujud manusia. Seperti manusia biasa. Jadi manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-6. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu hampir sama seperti Allah dikatakan. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. A little lower than God. Sedikit lebih rendah dari Allah. Saya tidak bisa membayangkan betapa luar biasanya waktu Allah menciptakan makhluk yang satu ini. Tetapi kalau kita melihat sekarang apa yang terjadi dengan human race. What happened with human race? Apa yang sudah terjadi dengan manusia ini? Karena kalau kita melihat sekarang keadaan manusia, Anda dan saya manusia, kita melihat apa yang sedang terjadi, maka kita bisa melihat betapa jauhnya manusia itu sudah jatuh. Seperti langit dan bumi jaraknya. Gambar Allah yang mulia itu sama sekali sudah tidak nampak di dalam kehidupan manusia. Mengapa manusia jatuh sedemikian rupa? Salah satu sebab utama manusia itu jatuh. Manusia itu digerogoti oleh dosa. Manusia itu menjadi makhluk yang begitu rendah. Adalah karena manusia tidak mengerti mengapa dia menjadi manusia. Atau dengan lain kata, tidak mengerti apa tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia. Banyak orang tidak mengerti mengapa. Apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia yang mungkin lebih tinggi IQ-nya dari yang lain. Mengapa harus ada manusia? Mengapa diciptakan menurut gambar dan teladan Allah? Nah inilah poin yang akan saya sampaikan. Supaya sebagai anak Tuhan kita mengerti. Apa sebenarnya tujuan kita ini diciptakan? Yang pertama, manusia diciptakan untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Allah adalah roh. Allah itu tidak terhampiri. Allah tidak kelihatan karena dia adalah roh. Tetapi dia mau supaya pribadinya ini bisa dimengerti. Ciptaan-ciptaan yang lain bisa menghargai dia. Maka Allah menciptakan satu masterpiece. Satu ciptaan yang paling unik yaitu human race. Mengapa? Karena dia mau manusia yang diciptakan ini bisa mencerminkan. Kayak gini loh kira-kira Tuhan itu. Allah yang tidak kelihatan itu sekarang bisa sedikit banyak orang mengerti. Oh Allah itu seperti ini. Makanya ketika diciptakan Tuhan itu memberikan kemuliaan dan hormat kepada manusia secara khusus. Lain dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Memang manusia diciptakan untuk mencerminkan pribadi Allah, sang pencipta ini. Jadi orang itu bisa dikenal dari ciptaannya. Demikian juga Allah bisa dikenal dari ciptaannya. Dan ciptaan yang paling mulia adalah manusia. Manusia diciptakan untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Makanya itu ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia hancur, manusia rusak. Maka untuk bisa mencerminkan kemuliaan Allah, maka Allah harus menciptakan baru. Kita mengenal namanya ciptaan baru.
lahir baru. New creation, ciptaan baru. Dikatakan bahwa semua yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 17. Ciptaan baru. Dan melalui ciptaan baru ini Tuhan mau supaya Bapa dimuliakan. Makanya Tuhan Yesus waktu di dunia dia berkata apa? Kamu adalah terang dunia. Di Matius pasal 5, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Lalu dia berkata, masih ada kelanjutannya. Tetapi terakhir ditutup, supaya Bapakmu di sorga apa? Dimuliakan. Jadi Bapak di surga ingin dimuliakan lewat manusia, lewat ciptaan baru ini. Caranya yaitu kita menjadi garam dan menjadi terang. Jadi kalau kita berfungsi sebagai garam, kita berfungsi sebagai terang, maka dengan sendirinya Bapa itu dimuliakan di sorga. Jadi yang pertama kita harus mengerti dan mengingat bahwa lewat kehidupan kita ini Tuhan ingin dimuliakan. Tuhan menciptakan manusia ini untuk mencerminkan kemuliaannya. Tuhan ingin supaya orang bisa melihat, dunia bisa melihat, semua ciptaan bisa melihat, inilah yang mirip dengan Allah, yang hampir sama seperti Allah. Tetapi kita melihat kenyataannya sekarang. Manusia jatuh begitu rupa, begitu menyedihkan. Yang kedua, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Manusia diciptakan sebagai objek kasih Allah. Apa artinya ini? Kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. God is love. Kalau saudara mau tahu substansinya Allah, sifat Allah yang paling dasar adalah kasih. God is love. Ada satu yang tidak bisa tidak tentang kasih, yaitu kasih itu selalu butuh objek. Kasih itu subjek. Allah itu subjek. Kalau kasih itu tidak ada objek, bukan kasih. Kalau kasih itu tidak ada objek, tidak ada sasaran, bagaimana kita bisa tahu kalau itu kasih? Makanya seorang suami istri kalau sudah menikah, mereka sudah menjalani kehidupan rumah tangga, mereka selalu ingin ada momongan, selalu ingin punya anak. Kenapa? Bukan untuk rame-ramean, tetapi untuk menjadi objek kasih ini. Kalau nggak ada sasaran rasanya itu sepi. Ada objek, sedang ibu senang, oh dia senang sekali. Ada objek, ada sasaran dari kasih walaupun merepotkan. Punya anak itu repot tuh. Orang tua itu berkorban itu senang. Untuk anak itu senang karena orang tua itu mengasihi. Demikian juga Allah, dia sebagai kasih, Allah itu kasih, maka dia butuh objek untuk menjadi sasaran dari kasihnya. Dia butuh ciptaan yang pas. Walaupun semua ciptaan Tuhan mengasihi. Tetapi dia tetap butuh satu pribadi yang pas untuk menjadi sasaran kasih. Sebab itu Tuhan itu mengasihi kita semua. Apalagi kalau sungguh-sungguh anak-anak Tuhan sudah percaya kepada Tuhan, ditebus dengan darah Yesus, maka dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah alami bahwa Tuhan itu kasih, amin. Tuhan itu begitu mengasihi kita, kasihnya tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, kasih yang paling indah, yang paling besar. Yang ketiga, mengapa Allah menciptakan manusia? Yaitu untuk dijadikan teman akrab, sahabat. Anak Tritunggal ini juga mereka ada komunikasi. Waktu mau menciptakan manusia, marilah kita. Tapi mereka juga butuh ada ciptaan yang bisa dijadikan teman. Ada ciptaan yang bisa dijadikan sahabat. Ketika Adam diciptakan, maka Adam dibawa keliling-keliling oleh Tuhan. Adam, kamu cari pasangan yang cocok. Tidak ada yang sepadan dengan dia. Maka Allah ciptakan Hawa, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, cocok. Manusia butuh pasangan, manusia butuh teman. Makanya manusia itu selalu tidak bisa tinggal sendirian. Dia adalah makhluk sosial, karena penciptanya juga gitu. Allah menciptakan manusia untuk dijadikan teman, untuk dijadikan sahabat. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah,
yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Coba perhatikan ayat yang ke-8. Pada satu hari yang sejuk, maka Tuhan datang kepada manusia. Rupanya Tuhan suka datang. Jadi ada komunikasi. Sudah biasa itu Tuhan datang. Relationship Adam dengan Allah. Itu sudah terjalin. Tetapi kita lihat ketika dosa masuk, apa yang dilakukan Adam. Begitu dia mendengar langkah Allah berjalan. Allah sudah tahu apa yang Adam lakukan. Tapi Allah seolah-olah dia seperti melihat tapi enggak melihat. Jalan-jalan seperti biasa. Adam. Begitu Adam mendengar. Waduh, Hawa, gawat ini kita ini. Ayo kita sembunyi. Bersembunyilah. Kalau orang sudah berdosa, dia tidak ada keberanian menghadap Allah. Putus hubungan. Tidak ada lagi komunikasi. Saat itu juga dosa memutuskan hubungan. Persahabatan itu putus. Tapi Tuhan, dia tidak putus asa. Siapa yang mencari Adam? Allah mencari. Bukan Adam mencari Allah, tapi Allah yang mencari Adam. Adam, di mana engkau? Coba saudara. Tuhan itu begitu kasih, bukan? Meskipun dia tahu Adam sudah berdosa, dia tidak, Adam, kamu sudah tidak layak. Aku kecewa dengan kamu. Sudah, kamu mati sendiri. Aku tak ciptakan yang baru. Bisa enggak Tuhan berkata gitu? Bisa. Karena Tuhan sudah beritahu kepada Adam, begitu kamu makan pohon ini, buah ini, kamu mati. Allah tahu apa yang Adam berbuat. Tapi Allah seolah-olah tidak tahu. Dia tetap mencari Adam. Di mana? Inilah kasih itu. Amin. Ya, sebab itu kalau kamu saat ini mungkin merasa sudah bersalah dosa di hadapan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan tetap mencari engkau. Jadi Tuhan menciptakan manusia ini salah satu tujuan yang utama dan paling akhir adalah Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan manusia sebagai teman yang akrab. Sebagai teman karib, Tuhan mau bergaul dengan manusia. Kalau sampai di kitab Wahyu di situ ada perkataan, lihat Tuhan diam bersama dengan manusia. Ini tujuan Allah. Dari awal. Sebab itu Tuhan terus berusaha mendekati. Tuhan yang berusaha mendekati kita. Tuhan kirimkan anaknya yang tunggal untuk datang menjenguk, melawat manusia. Untuk mengangkat manusia yang sudah berdosa ini. Untuk mempersatukan kembali dengan Allah. Dia menjadi jalan pendamaian. Dan yang terpenting, sebagai bukti kalau Tuhan itu mau tinggal bersama dengan manusia. Tuhan kirimkan Roh Kudus. Diam di dalam setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Roh itulah Allah sendiri, Allah Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi ini adalah satu bukti yang nyata bahwa Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Tuhan mau bergaul dengan kita lewat Roh Kudus. Tapi saya beritahu, Anda memiliki Roh Kudus itu masih belum cukup. Anda harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau mau berhubungan intim dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, tidak cukup, oh saya percaya, saya yakin diri saya sudah punya Roh Kudus. Tidak, tapi kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebab itulah yang memungkinkan kita bisa dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Saya akan baca beberapa ayat dari kitab Kejadian. Pasal 6 ayat 11, ayat yang ke-12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi ini sudah ada sejak zaman Nuh. Sekian ribu tahun yang lalu. Ayat 9, kita lompat ke atas sekarang. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya itu. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Oh haleluya. Memang itulah yang harus dalam kehidupan kita. Yang sudah penuh Roh Kudus, jangan puas. Oh saya sudah penuh Roh Kudus. Saudara harus sampai di sini. Bagaimana Anda bisa hidup bergaul dengan Tuhan? Harus. Coba satu ayat lagi. Kejadian pasal 5 ayat 21 dan 22. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi umurnya Henoh di bumi ini berapa? 365, jangan heran. Itu zaman itu. Zaman itu sampai ratusan tahun memang. Coba hitung secara matematika.
Henokh 65 tahun punya anak, kemudian firman Tuhan berkata, setelah itu dia masih hidup 300 tahun lagi, hidup bergaul dengan Allah. Berarti dia hidup bergaul dengan Allah kira-kira berapa persen dari hidupnya? Itu kurang lebih 80%. Henokh itu 80% dari masa hidupnya dia bergaul dengan Allah. Makanya ayo, jangan tunggu masuk surga baru mau hidup bergaul dengan Allah. Amin. Kita mau hidup bergaul dengan Allah mulai dari bumi ini sampai kita masuk ke dalam surga. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kamu punya kerinduan, kamu minta Roh Kudus memenuhi hidupmu, kamu akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan untuk mencerminkan kemuliaannya, untuk menggenapi semua rencananya. Tuhan memberkati.